kebiasaan deh. Kalau dipanggil orang tua juga gitu ya. Gak nyaut, cuek, gak sopan tahu. Ya enggak lah, kalau dipanggil papa mama pasti nyaut kalau denger. Hehe. Lagian kamu masa boneka main boneka? Sudah ditunggu teman-teman tuh di rumah. Mana? Oh iya, salam teman-teman. Wah, sudah nunggu ya. Kita mau ibadah kan? Iya, di minggu pertama bulan Februari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak DPIB secara online. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Daniel, pimpin doa ya. Siap, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita untuk kami. Untuk memujimu, berkatilah ibadah ini Tuhan, amin. Nah teman-teman, kita memuji Tuhan ya. Kita menyanyi lagu Aku Bersukacita. Musik. Firman Tuhan ya Lisa? Iya, tapi sebelumnya kita pujikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo. Teman-teman, siapkan Alkitab ya dan duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan kakak Immanuel Timothy. Firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari adik-adik siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang boleh Kau jadikan untuk kami. Kami tetap sehat, kuat, dan penuh sukacita. Meskipun di tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, bimbing kami,
kuatkan kami, agar kami bisa mendengar firman-Mu, namun tidak hanya menyimpan dalam hati, namun juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengar. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka kitab Injil Lukas, pasal 9, ayat 28 sampai 36, yang menyatakan demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh ragu mendengarkan Tuhan. Seperti yang terjadi pada hari itu. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ya diwakili oleh Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena Tuhan Yesus tahu, 8 hari sebelumnya Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaannya di kayu salib dan kematiannya. Sehingga para murid mulai meragukan apakah Tuhan Yesus itu Mesias yang akan datang atau bukan. Padahal kita tahu bahwa mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Namun mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan membangun kerajaannya di bumi. Itulah salah mereka. Maka Tuhan Yesus mengajak mereka berdoa untuk menguatkan iman mereka. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Keraguan mereka lebih kuat. Sehingga bukannya malah berdoa, mereka malah tertidur. Nggak boleh, adik-adik, waktu berdoa itu tertidur. Ada nggak yang waktu berdoa tertidur? Nggak boleh. Karena berdoa itu berbicara sama Tuhan. Kalau tertidur, bagaimana? Atau malah sebaliknya, kalau Tuhan yang tertidur, habis deh kita. Ya, nah, tapi kakak yakin, semua anak Tuhan tidak ada yang tertidur waktu berdoa. Apalagi anak-anak GPIB Galilea, anaknya manis-manis. Iya, kita kembalikan pada cerita. Ya, jadi Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus pada waktu Tuhan Yesus berdoa malah tertidur. Namun, di waktu berdoa ini, di momen inilah terjadi penyingkapan yang besar. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, tubuhnya berkilauan. Cahaya ilahi tampak dari dalam dirinya. Bahkan bukan cuma itu, Musa dan Elia pun mendatangi Tuhan Yesus. Padahal kita tahu ya, Musa adalah pemimpin bangsa Israel.
ia dipercaya Tuhan untuk membawa 2 hukum Taurat dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Hukum Allah, adik-adik, yang patut ditaati. Bahkan Musa juga yang membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Walaupun Musa tidak ikut masuk karena Musa pernah melanggar perintah Tuhan. Lalu Elia itu nabi utama, nabi yang bagi bangsa Israel dianggap sangat luar biasa karena ia tidak hanya bernubuat, bahkan ia bermujizat. Namun keduanya mendatangi Tuhan Yesus karena keduanya tahu Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi bukannya mereka sadar, bahkan Petrus secara gegabah menganggap peristiwa itu bukan secara pemahaman yang benar. Karena ia tidak pernah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dia malah dengan gegabahnya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Padahal Tuhan Yesus akan kembali ke sorga, bukannya mau tinggal di bumi. Namun sebelum itu, ia harus menyelesaikan tugasnya, menyelamatkan manusia melalui penderitaannya. Tapi Petrus yang selama itu hanya suka dengar-dengaran, dan walaupun sudah melihat mujizat, mereka tidak pernah memahami bahwa mujizat itu ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas apapun. Tapi ya seperti itulah, murid-murid itu kebiasaan menerima sesuatu tuh masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, kita juga nggak boleh meniru masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, nanti yang terjadi nggak ada yang masuk di otak kita. Otak kita jadi kosong. Ya, sifat ini muncul karena kita sering meragukan Tuhan. Ada sebuah cerita, yaitu seorang ibu. Pada suatu hari seorang ibu sedang memasak rendang. Dan ia ingin rendang itu bisa disajikan pada makan malam. Namun hingga menjelang sore, rendang itu belum selesai. Bahkan santannya pun baru dimasukkan. Sang ayah dan anak-anak mulai meragukan bahwa mereka bisa makan rendang malam itu. Sang ibu pun berkata, kalau kalian tidak yakin bahwa rendang ini bisa jadi malam ini, maka kalian tidak usah khawatir. Kita akan makan di rumah makan Padang. Dan saat makan malam sudah disiapkan, di meja makan tampak sang ayah dan anak-anak sudah berpakaian rapi. Sang ayah sudah pakai baju bagus, pakai sepatu, demikian juga anak-anaknya. Mereka meragukan bahwa mamahnya atau ibunya ini bisa menyelesaikan membuat rendang itu. Dan ternyata rendang itu jadi. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Tuhan kalau kita belum apa-apa sudah ragu, adik-adik? Kita sering dengar bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyertai kita. Tapi kalau meminta apapun, kita sering ragu. Dia nggak adik-adik. Contoh, pada waktu mau tes, adik-adik ragu, adik-adik takut. Bisa nggak ya ngerjain tugas tesnya? Padahal adik-adik berdoa. Tapi sama dengan sang anak dan sang ayah yang pada waktu mau makan, meragukan kemampuan ibunya bahwa si ibu bisa menyelesaikannya malam hari. Padahal si ibu masih sibuk masak, mereka malah sudah siap-siap untuk makan di restoran. Sama dengan kita. Ya, sama dengan ke-12 murid waktu itu. Mereka tahu Tuhan Yesus itu anak Allah. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu Mesias yang akan menggenapi janji-janji Tuhan. Tapi iman mereka mudah ragu. Karena itu adik-adik, jangan pernah ragu terhadap firman Tuhan. Untuk tidak ragu, maka adik-adik harus mendengarkan betul-betul. Karena kata dengar dalam bahasa Yunani aslinya disebut akuo.
Yang bukan berarti mendengar saja, tapi juga memperhatikan dan memahami. Mujizat Tuhan Yesus ditunjukkan pada murid-muridnya, pada orang-orang lainnya, bahkan sampai kita hari ini, bukan hanya untuk mujizat, itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bisa berbuat apapun untuk kita. Asal kita mau mendengarkan. Mendengarkan di sini, memperhatikan, dan memahami. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya adik-adik. Jadi supaya kita bisa mendengarkan dengan baik-baik, maka kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan seperti Simon Petrus dan kawan-kawan yang tertidur. Apakah adik-adik kalau berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan sudah sungguh-sungguh? Tulus dari hati adik-adik? Atau cuma seperti hafalan? Atau maunya buru-buru? Nah, itu sama dengan sang ayah dan sang anak yang meragukan kemampuan mamahnya atau ibunya bisa masak rendang. Ya, jadi kita harus belajar di sini. Maka tindakan yang terburu-buru karena meragukan Tuhan itu mendapat teguran dari Tuhan. Pada waktu Petrus selesai berkata, tidak lama kemudian muncullah awan yang menaungi mereka, sehingga mereka susah melihat satu sama lain. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, Allah Bapa di sorga sampai bicara langsung pada Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi ya itulah, karena imannya suam-suam kuku, tidak teguh dan tidak mendengarkan dengan baik-baik. Bahkan kalau ada diingat cerita Alkitab lanjutannya nanti mendekati Paskah, bagaimana pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, semuanya kabur ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan mati dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Bahkan Simon Petrus menyangkal sampai 3 kali. Ya adik-adik, baca firman Tuhan, betapa luar biasanya Allah menepati janjinya kepada umat yang dipilihnya seperti kita. Cerita Alkitab bukan sekedar cerita dongeng adik-adik. Cerita Alkitab adalah janji Tuhan. Janji keselamatan karena begitu besar Allah mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus yang sudah duduk enak di sorga, yang mulia pun harus turun ke bumi, merendahkan diri demi menyelamatkan kita semua. Karena itu adik-adik, selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Dan tema hari ini berkata, aku mau mendengar. Dan belajar mendengar ini tidak cukup hanya di Alkitab adik-adik. Adik-adik juga belajar mendengar di mana saja. Terutama dari papa mama kalian. Atau dari bapak dan ibu guru kalian. Atau dari ibu pendeta. Atau om-om di gereja yang lain yang mengajarkan kebaikan. Adik-adik harus menerapkan. Atau kakak layan yang lainnya juga. Ya adik-adik. Agar pada waktu adik-adik mendengar, bukan masuk kuping kanan, kuping kiri, tapi masuk kuping kanan, berhenti di otak, lalu adik-adik perhatikan dan pahami. Dan setelah itu, adik-adik bisa melaksanakannya. Ya adik-adik, belajar dari apa yang terjadi dalam diri Simon Petrus, Yakobus, dan Yakobus anak Alfius, dan Yohanes. Karena itu penting adik-adik. Tuhan ingin kita mendengarkan, memperhatikan, dan memahami bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hidup kekal selamanya bersama Bapa di surga. Baik adik-adik, mari kita tutup ibadah di hari Minggu ini. Kita tutup Alkitabnya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami tentang keselamatan yang datang daripadamu.
Ajar kami Tuhan untuk tidak meniru apa yang buruk dari Simon Petrus, Yohanes, maupun Yakobus anak Alfius yang meragukan kuasa-Mu. Namun buat kami menjadi mereka yang luar biasa setelah penyaliban dan kebangkitan-Mu. Karena mereka begitu teguh dalam iman dan percaya kepada-Mu. Ajar kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan, memperhatikan, memahami, dan melaksanakannya. Ajar kami juga mau mendengar perkataan orang tua kami, baik bapak ibu, papa mama, oma opa, bapak ibu guru, agar kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang hidup sesuai dan seturut yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau tinggal di bumi, menderita di kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kami. Pimpin hidup kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, tunaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa. Tapi sebelum kita kembalikan pada Daniel dan Lisa, Kakak Immanuel Timothy ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah kedua nabi yang menemui Tuhan Yesus pada waktu ia berdoa di gunung? Pertanyaan kedua, siapakah murid-murid Tuhan Yesus yang diajak? Tolong nama lengkapnya ya, bukan cuma nama panggilannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau? Maksudnya, bagaimana supaya kita bisa tetap mau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan? Yang keempat, tolong adik-adik berikan satu cerita pengalaman adik-adik pada waktu adik-adik tidak mau mendengarkan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan, atau apa yang sudah diajarkan oleh ayah dan ibu. Misal, adik-adik dilarang hujan-hujanan, dan adik-adik memilih hujan-hujanan, lalu adik-adik jatuh sakit. Ya, 4 saja ya pertanyaannya ya, cukup ya. Nanti ditulis di kertas dan kirimkan kepada kakak Layan ya, yang adik-adik punya nomornya. Sekian dulu dari kakak Immanuel Timothy, dan kita akan bertemu kembali dan kita sambung lagi dengan Daniel dan Lisa. Silakan Daniel dan Lisa. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Daniel, dari tadi kuperhatikan kamu dengerin firman kok sambil mainan sih? Cuman pegang ini kok, idolaku Spiderman. Ciu 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 ciu. Tapi kan ini sedang ibadah, masa sambil main? Nggak dengerin cerita dari kakak Layan ya? Dengar kok, sedikit. Hehe. Wah, parah nih. Teman-teman, jangan seperti Daniel ya. Kita harus mau mendengarkan. Mendengarkan siapa? Ya, mendengarkan semua yang bicara sama kamu. Terutama mendengarkan orang tua dan firman Tuhan. Itu baru tandanya anak yang manis. Kok kayak lagu? Iya, lagu sekolah minggu. Yuk menyanyi anak sekolah minggu. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya
Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Bantu kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadikan kami anak Tuhan yang taat dan baik. Berkatilah kami Tuhan. Amin. Selesai. Yeay, selamat hari Minggu semua. Jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.